Baik, pagi ini kita akan sedikit berbagi ilmu kepada adik-adik SD atau SMP maupun SMA yang sering bermasalah pada saat proses print di tempat printing dengan dokumen Microsoft Office yang sering berbeda tampilan dengan laptop sendiri dengan di tempat print. Berikut kakak akan sedikit membagikan beberapa tips cara supaya nanti di tempat print itu tidak bermasalah dan siap print. Biasanya pertama kita membuka file Word ya. Di sini kakak menggunakan Office Word tahun 2019. Ya, jadi yang pertama kita buka aplikasi Microsoft Word-nya, terus kita buka lembar kerja baru. Biasanya secara otomatis di bagian font ini sudah tertulis sekali di body ya. Umumnya sih untuk rekan-rekan atau adik-adik semua menggunakan font Times New Roman dengan ukuran 12. Jadi ada beberapa tips yang bisa kakak bagi pada saat ini sehingga nanti tidak bermasalah pada saat printing. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita bisa atur ukuran kertasnya dulu ya. Biasanya yang umum kita pakai adalah ukuran A4. Jadi A4 itu ukurannya 21 kali 29,7. Kemudian adik-adik bisa atur margin. Margin itu adalah batas-batas pinggir dari kertas, baik itu atas, bawah, kanan, dan kiri. Ya, secara default atau umum itu biasanya sudah langsung berisi ukuran masing-masing pinggirnya itu 2,54 cm keliling ya, seperti tampilan berikut ini. Ini bisa adik bisa ubah sesuai dengan keperluan adik sendiri atau bisa langsung kita okein aja. Biasanya yang menggunakan ketentuan khusus itu untuk adik-adik mahasiswa itu menggunakan margin khusus, misalkan topnya 4, labnya 4, bottomnya 3, dan rightnya 3. Jadi untuk saat ini untuk adik SD atau SMP yang ingin membuat tugas pakai yang ukuran default atau aslinya saja dari Microsoft Office-nya. Ini klik OK. Kemudian pada bagian fonts bisa kita langsung ganti atau diganti dengan Times New Roman. Dengan ketik T biasanya otomatis akan terlihat Times New Roman. Kemudian enter. Terus font yang umum dipakai adalah 12 seperti ini. Nah, biasanya pada bagian permulaan adik-adik akan membuat kop dari tugas, baik itu nanti berisikan tugas apa, terus ada logo sekolah, nama, dan nama sekolah bagian bawah ya. Misalkan di sini kita ketik tugas prakarya membuat nasi goreng. Nah, seperti ini. Pastikan pada saat pembuatan kopnya ini di bagian tengah-tengah ya, seperti ini. Kalau ingin membuat tulisannya menjadi huruf besar semua, tinggal tekan Shift F3. Nah, dia akan berubah seperti ini. Kemudian kita enter. Di sini adik-adik bisa menambahkan logo. Misalkan sebelumnya sudah kita download, sebagai contoh di sini menggunakan logo SMPN 1 Mengwi, tinggal klik kanan dan simpan. Ya, simpan gambarnya di komputer. Nanti tinggal kita gunakan atau kita insert di Word yang tadi kita buat. Ya, seperti itu. Kita tinggal insert gambarnya, klik di tab picture, this device. Nah, seperti ini. Nah, tadi mungkin ingat adanya simpan di mana, di download ya. Nah, seperti ini, tinggal klik insert. Nah, seperti ini akan tampil logonya di sini. Tinggal kita atur, ya, tinggal enter. Nah, kita taruh di tengah. Kemudian kita akan ngetik nama, langsung aja nama.
Oke, sini kita kasih sampel. Ya. Ingat ada ya, supaya titik duanya itu rata, nanti kliknya tab, jangan pakai spasi. Nah, kemudian kelas, tab ya, tab lagi sekali, udah lurus, misalkan 7B. Kemudian nomor absen. Terus bagian bawahnya mungkin isi SMP-nya kembali kita pakai di tengah-tengah, SMP Negeri 1 tahun ajaran 2023-2024 seperti ini. Nah, jika adik-adik ingin di tengah-tengah untuk nama kelas sama absen ini, gunakan batas margin ini untuk menggeser ke tengah-tengah seperti ini. Jadi dia tetap posisinya di tengah dan rata kanan dan kiri. Ya, tinggal diatur atas dan bawah. Nah, seperti ini. Agak kecil tampilannya supaya gampang kita perhatikan. Biasanya untuk kop itu lebih besar daripada isi dan juga pada bagian SMP-nya. Ya, ini bisa adik-adik blok seperti ini dengan menekan tombol kontrol. Terus diubah ukuran fontnya menjadi 14 seperti ini. Nah, kemudian baru kita beranjak ke bagian isi. Tekan enter ya. Enter di tulisan terakhir sehingga dia akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, anggap saja di sini tugasnya adalah tugas prakarya membuat nasi goreng. Nah, pada saat pengisian di sini perhatikan tetap ya font sama ukuran tulisannya. Karena ini isi dia fontnya 12. Biasanya adik-adik atau rekan-rekan ingin mengambil informasi di internet. Jadi bisa langsung ketik di Google, misalkan cara membuat nasi goreng, terus setelah dibuka tabnya seperti ini. Anggap saja kita pilih yang resep nomor 1, resep nasi goreng yang sederhana. Tinggal kita klik di blok, ya supaya iklannya tidak ikut, tekan shift dan tanda panah ke bawah. Sini ada bahan-bahan, cara membuat, kemudian klik kanan, salin. Nah, terus kembali ke Word yang tadi. Nah, ketiknya kanan kiri ya, supaya nanti dia menjadi rata kanan dan kiri. Kemudian di sini di klik kanan, paste. Nah, di sini ada pilihan paste-nya. Ya, kita karena ingin mengambil tulisannya aja, kita klik paling bawah, paling belakang, keep text only. Klik, nah seperti ini. Cek lagi, jika ada tulisan-tulisan yang tidak kita perlukan, tinggal dihapus ya, seperti ini. 8 resep nasi goreng, tinggal dihapus. Ada bahan-bahannya. Dan nomor 2 tidak kita perlukan, dihapus. Nah, seperti ini. Jadi kita hanya mengambil tulisannya aja. Jadinya sesuai dengan font dan ukuran font yang sesuai kita sudah tentukan tadi. Jadi otomatis dia akan menjadi 12 seperti ini. Terus judulnya kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Ya. Berikutnya saya akan ajarkan untuk spasi antar tulisan, ya, jarak antar tulisan. Kita blok seperti ini. Terus di sini ada tanda panah atas dan bawah. Ya, di tab home atas dan bawah seperti ini. Line spacing option. Nah, di sini ada afternya kita kosongkan. Terus kita kasih spasi 1,5 seperti ini. Ya, klik OK. Ya, dia jadi rata, jarak antar tulisnya sama. Nah, seperti ini. Ya, sudah rapi.
Tinggal kita atur jarak sesuai dengan materi yang kita perlukan. Ya. Kemudian kita masukkan gambar contoh nasi goreng. Ya, yang ini mungkin kita menggunakan gambar yang ada di sini aja ya. Sudah selesai sampelnya, klik kanan, tinggal kita simpan gambar. Kembali kita simpan di download supaya nanti gampang kita mengambilnya kembali atau insert dari Microsoft Word-nya. Ya, tinggal kita simpan. Setelah itu kembali ke Microsoft Word-nya, kita pilih ke tab insert. Di sini ada picture, this device. Ya, pilih gambaran tadi terus insert, sama seperti tadi kita memasukkan untuk crop. Ya, ini bisa diatur ukuran gambarnya. Jika ingin dijadikan satu kertas saja, tinggal dikecilkan aja gambarnya. Ya, seperti ini. Jadi sudah lengkap crop, cara pembuatan dan sampel produknya. Nah, jika ingin kembali menggunakan crop-nya huruf besar, tinggal klik Shift F3. Otomatis akan berubah menjadi huruf besar semua. Nah, jika sudah tersimpan rapi seperti ini, tinggal adik-adik nanti akan membawa ke tempat printing. Permasalahannya sering di tempat printing berbeda Microsoft Office, dia akan teracak ataukah tidak rapi seperti ini lagi. Jadi kakak sarankan sebelum membawa ke tempat printing, kita ubah formatnya menjadi PDF. Ya, ini kan hasil karya pertama, tinggal disimpan dulu. Misalkan simpannya di dokumen ya, kita simpan di My Dokumen. Tugasnya tugas prakarya membuat nasi goreng. Kita simpan. Kemudian kita simpan ulang menjadi PDF seperti yang kakak bilang tadi. Ya, Shift S. Simpan di tempat yang sama. Terus di bagian bawah ini ada Microsoft Word dokumen. Kita ubah formatnya menjadi PDF seperti ini. Ya, standar publish online and printing. Nah, jika ingin mengetahui hasilnya nanti setelah kita simpan, dicentang tanda ini ya, open file after publishing ya. Tinggal di save. Ya, tunggu sebentar. Nanti akan terbuka sendiri format PDF-nya. Ya, mungkin agak lambat tergantung laptop masing-masing ya. Nah, seperti ini. Sudah terbuka format PDF-nya. Nanti meskipun kita buka di tempat printing manapun, dia tidak akan rusak. Jadinya akan siap untuk di-print sesuai dengan yang kita setting tadi. Ya. Itu ya sedikit tips dari kakak, mudah-mudahan berguna untuk kita semua dan juga adik-adik sehingga tidak kesulitan dan juga mempermudah proses print di tempat printing ya, tidak berubah dia. Demikian. Ya, jangan lupa klik share, like, dan subscribe-nya ya. Berikutnya kakak akan bagikan beberapa tips-tips lainnya setelah ini ya.